Pekerja minyak menemukan sesuatu yang aneh di laut. Apakah kamu pernah melihat hal seperti itu sebelumnya? Belum. Kelihatannya sangat aneh. Pada saat yang sama, manajer juga menemukan adegan ini, hanya melihat kabut tebal tiba-tiba muncul dari laut di kejauhan. Ia bergerak menuju rig, di mana mereka hanya 10 detik. Ini sepenuhnya menutupi seluruh rig di dalamnya. Namun yang lebih aneh lagi adalah, saat kabut tebal mendekat, sistem komunikasi seluruh rig juga lumpuh. Manajer mengira ada masalah dengan menara sinyal. Oleh karena itu, kami segera mengatur sumber daya manusia untuk pemeriksaan. Bas adalah orang pertama yang pergi. Namun saat dia hendak mencapai puncak, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rekan satu timnya, yang seharusnya berada di belakangnya, tidak bisa mengimbanginya. Dan lingkungan sekitarnya sangat sepi. Tidak sedikit angin laut. Bas mau tidak mau merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi saya merasa seperti saya akan mencapai puncak. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus mendaki. Tanpa diduga pada detik berikutnya. Melihat burung camar saja sudah membuatnya takut. Bas sangat marah hingga dia berteriak. Tapi hal itu juga memperbesar rasa takut di hatinya. Kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Untungnya, rekan satu tim di belakang berhasil mengejar waktu. Bas kemudian menjadi tenang. Teruslah mendaki. Tapi saat dia hendak pergi bersama rekan satu timnya setelah pemeriksaan, kemudian dia menemukan seekor burung camar sekarat di sudut. Kemudian, tim medis menerima kabar tersebut dan segera tiba di lokasi kejadian. Namun yang aneh adalah, jatuh dari ketinggian 40 meter ke atas plat besi. Bas tidak langsung mati, tapi tidak ada bedanya dengan mati. Karena kondisi medis Rick, ketidakmampuan total untuk melakukan operasi, ingin memanggil helikopter penyelamat tetapi tidak ada sinyal. Melihat makhluk muda, mati sia-sia saja seperti ini. Rekan-rekan kerja mau tidak mau merasa menyesal, tiba-tiba menunggu sampai tidak ada orang di sekitar. Bas secara ajaib dibangkitkan. Banyak gambaran berbeda terus muncul di benaknya. Ada retakan di dasar laut. Di bawah laut dalam ada terowongan tak dikenal. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Karena insiden keselamatan, manajer mengadakan pertemuan darurat di dek. Belum mengucapkan beberapa patah kata pun. Lalu tiba-tiba sejumlah besar materi tak dikenal jatuh dari langit. Awalnya mereka mengira sedang turun salju. Tanpa diduga, setelah memegangnya di tangan saya dan melihatnya, kemudian ditemukan bahwa itu adalah sejenis abu hitam. Setiap orang yang melihat ini membeku di tempatnya. Saya tidak tahu dari mana asal abunya, tapi sangat cepat. Ekspresi mereka berubah dari kebingungan menjadi kaget, melihat Bas, yang baru saja sekarat. Namun sekarang, saya bisa berjalan di tanah lagi. Dan dia berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sudah terlambat, mereka sudah mulai. Tapi karena perhatian semua orang, semua fokus pada refleksi Bas. Jadi tidak ada yang memperhatikan kata-katanya. Hanya ada Anna dari tim proyek, lalu tanyakan lagi keseluruhan ceritanya. Tapi Bas lupa, mengapa saya baru saja mengucapkan kata-kata itu? Ingatlah bahwa kita berada dalam kabut tebal di puncak menara, lalu melihat sesuatu yang aneh. Setelah itu, ada banyak suara yang tidak bisa dijelaskan di benaknya. Membuatnya pusing. Saya terpeleset dan jatuh. Anna terkejut setelah mendengar ini. Dokter mengira Bas mengalami gegar otak, harus menyebabkan masalah mental, harus memanfaatkan kesempatan untuk menyuntik Bas dengan obat penenang. Tanpa diduga, Bas melawan dengan sengit. Pada dasarnya kamu tidak mendengarkanku. Itu sedang terjadi di luar sana, dan itu akan datang. Anna bertanya apa itu. Bas mengatakan itu adalah tsunami besar. Begitu kata-kata ini keluar, dokter tidak bisa lagi tenang. Dia sangat khawatir perkataan Bas akan menjadi kenyataan. Dan Anna tidak peduli, karena ketinggian gelombang yang dapat ditahan oleh Rick jauh lebih tinggi dari semua rekor sebelumnya di bidang ini. Satu-satunya keraguannya saat ini adalah, mengapa Bas pulih begitu cepat? Dokter tidak dapat menjelaskan setelah mendengarnya, hanya bisa mengagumi keajaiban tubuh manusia. Namun ada sesuatu yang lebih ajaib lagi. Malam itu, kereta cadangan tiba-tiba mengirimkan sinyal cahaya ke peron. Reporter itu melihat ini dan juga buru-buru keluar untuk merekam. Menurut frekuensi flashing, diketahui bahwa kapal cadangan terpaksa dekat Rick karena kegagalan komunikasi. Staf keamanan menganggap ini adalah kesempatan bagus untuk mengungsi. Bagaimanapun, Rick yang ada saat ini tidak aman. Tanpa diduga, Anna keberatan. Karena masih belum pasti apakah ada bahaya yang nyata. Pekerjaan segera dihentikan, tentu akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang tidak perlu. Memastikan bahwa apa yang dikatakan kedua belah pihak masuk akal. Manajer hanya dapat memilih di tengah-tengah. Memutuskan untuk menggunakan lampu jawaban. Kapal cadangan sedang menunggu, siap bertindak sesuai kesempatan. Namun hal ini datang dan pergi. Ini adalah bencana bagi reporter yang melakukan syuting di luar, karena berada di abu dalam waktu lama.
Tubuhnya mulai bereaksi tidak normal. Sangat sulit untuk tetap terjaga sampai pekerjaan selesai. Saya pikir saya bisa mandi air panas yang nyaman, tetapi ketika aku melepas pakaianku, tiba-tiba keluar cairan hitam. Ekspresi reporter itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sampai dia melihat lengannya, kemudian diketahui alasannya karena tatonya telah memudar, dan saat mandi, kuku jarinya juga mulai berdarah. Berikutnya, dan tiba-tiba kepalanya terasa pusing, dan sakit parah di perut. Hingga dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Tunggu sampai kolega Anda mengetahuinya, reporternya sudah meninggal. Yang lebih aneh lagi adalah, setelah dokter melakukan otopsi, kesimpulannya adalah dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Namun tidak ada luka besar di tubuhnya. Jadi dokter menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh suatu jenis infeksi virus. Mendengar kalimat tersebut, Ana sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru membawa keduanya ke laboratorium kimia. Katakanlah setelah menganalisis komposisi abu hitam, menemukan bahwa abu sebenarnya adalah makhluk aneh. Dapat menembus darah manusia, melalui contoh Bas dan reporter. Ana curiga terhadap menghirup abu dalam waktu lama, dan paparan luka dapat menyebabkan infeksi. Tapi itu bisa memperbaiki luka, dan menghilangkan kotoran, tato reporter. Pengelupasan adalah hasil menghilangkan kotoran, dan alasan mengapa Bas jatuh dari tempat yang tinggi, namun masih belum mati, bahkan pulih dengan sangat cepat. Mungkin juga karena makhluk ini. Manajer itu agak bingung setelah mendengar ini. Mengapa reporter itu meninggal? Dokter punya, menyimpulkan bahwa makhluk ini mungkin menginginkan inang yang sehat, tapi reporter itu mengidap penyakit Parkinson yang parah, jadi dia tersingkir dan mati. Jadi risiko masih ada, jadi manajer segera memerintahkan penarikan kembali karyawan yang berada di luar, dan mengirimkan sinyal bahaya ke kapal cadangan. Tanpa diduga, sinyalnya baru saja terkirim belum lama ini, lalu abu hitam tiba-tiba berhenti berjatuhan. Ini pada dasarnya adalah hal yang baik, namun karena keterbatasan jarak pandang di tengah kabut tebal, perahu cadangan tidak dapat mengontrol arah perjalanan secara akurat, jadi dia melaju tepat di depan rig. Jika ini terus berlanjut, pasti akan terjadi tabrakan. Manajer melihat ini dan segera mengubah strateginya. Biarkan Raymond menggunakan cahaya untuk berkomunikasi dengan kapal cadangan untuk mengubah arah. Dia memberitahu semua personel untuk kembali ke kabin, mempersiapkan diri dengan baik. Namun seorang mantan karyawan kembali ketika dia mengetahuinya. Ada seorang rekan yang berdiri dengan kebingungan di ujung peron. Dan tidak peduli seberapa keras dia berteriak, orang itu tidak mempedulikannya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa turun ke sana untuk mencari musuh. Lalu aku melihat Baslah yang seharusnya berada di rumah sakit. Meski masih ada keraguan, namun situasinya mendesak. Dia tidak peduli. Dia segera meminta orang lain untuk mengikutinya. Tanpa diduga, Bas menolak. Saya perlu melihatnya. Dia bingung dengan apa yang ingin dilihat Bas. Tapi Bas tidak menjawab. Tapi lihat saja kakimu. Dia tiba-tiba melihat pancaran cahaya biru tiba-tiba menyala di dasar laut. Langsung bertanya apa yang ada di bawah Bas. Itulah hidup. Apakah kehidupan dimulai dari air? Setelah mendengar ini, pria itu menjadi sangat bingung. Tapi melihat kapal cadangan semakin dekat, dia juga tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam. Jadi dia memaksa Bas pergi bersamanya, tapi ditentang oleh lawan. Selama pertengkaran tersebut, keduanya mulai berdebat. Ketika staf keamanan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas, dia memuntahkan banyak air laut dari mulutnya, lalu terjatuh ke tanah dengan wajah penuh kesakitan. Tapi Bas, sepertinya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kapal itu hendak menyentuh rig. Bas bergegas menaiki tangga. Petugas keamanan bergegas menuju orang tua itu untuk melindunginya. Melihat kapal cadangan menyerempet rig, semua orang menghela napas lega. Namun lelaki tua itu tetap tidak sadarkan diri. Melihat ini, manajer menggunakan seluruh kekuatannya untuk segera menyelamatkan. Tunggu sampai dokter datang untuk memeriksa, kemudian menerima pemberitahuan bahwa lelaki tua itu telah meninggal. Dokter awalnya mengira orang tersebut telah tenggelam. Tanpa diduga, staf keamanan mengetahui, dia tewas dalam pertempuran dengan Bas. Manajer melihat dokter itu memasang ekspresi aneh di wajahnya, segera bertanya kepada dokter ada apa. Dia tenggelam. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Namun yang membuat kulit kepala mereka semakin mati rasa adalah perahu cadangan yang mengikuti rig menghilang tanpa jejak. Melihat bahwa jalan keluar terakhir telah hilang, manajer hanya dapat merencanakan pemeliharaan jangka panjang. Namun Tuhan selalu suka menggoda mereka. Dini hari keesokan harinya, kabut tebal mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melainkan, adalah lokasi di mana anjungan pengeboran di seberangnya dihancurkan. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menjadi semakin ketakutan. Saya khawatir saya akan mengalami nasib yang sama di masa depan, serentak. Raymond bertemu Bas di rumah sakit, karena ada kesalahan orang tua. Raymond tidak berani melangkah maju dengan mudah. Tapi dia jelas gugup, karena Bas sudah menganggap Raymond sebagai keluarganya.
Dia juga mengajaknya untuk melindungi makhluk misterius itu bersamanya. Raymond pun merasa agak bingung saat melihat itu. Bas juga tidak menjawab, teruslah melihat telapak tangannya yang terluka kemarin. Saat ini, Anna tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Saat Bas melihat ini, dia langsung lari, karena bahaya musuh. Anna dan Raymond tidak melangkah maju untuk mengejar. Setelah berbicara dengan manajer diputuskan, atur semua karyawan untuk mencari Bas. Untuk mencegah dia menularkan virus ke orang lain, serentak. Anna juga membuat penemuan baru dalam penelitian lebih lanjut. Struktur sel pada abu hitam ini, seperti fosil tambang sumur minyak ini, pertama kali memanfaatkan tantangan tersebut. Minyak dibuat dari sisa-sisa berbagai hewan dan tumbuhan, dikembangkan melalui penindasan selama jutaan tahun, jadi bisa disimpulkan. Makhluk itu mungkin berumur jutaan tahun. Dan ladang minyak yang mereka eksploitasi, ini berasal dari akhir periode Permian. Mereka tidak tahu kesimpulan ini, akan dikonfirmasi selama pencarian Bas. Seorang pekerja sedang mencari, kemudian ditemukan. Tangki minyak di area produksi memancarkan titik lampu hijau. Dia bingung, memutuskan untuk memanggil orang lain untuk menonton. Bas yang bersembunyi di kegelapan melihat situasinya tidak baik, maka ia mengambil tindakan tegas. Ketika petugas keamanan membawa orang masuk, kemudian pria berjanggut itu terluka parah. Ketika Pike melihat ini, dia sangat marah. Memutuskan untuk menemukan Bas dan memberinya pelajaran. Namun tiba-tiba, mereka menemukan sebatang pohon tumbuh di tangki minyak. Pada saat itu, dasar laut tiba-tiba runtuh, menyebabkan seluruh rig mulai bergetar hebat. Penjaga keamanan sangat ketakutan hingga popoknya hampir basah. Tapi pria berjanggut itu mengepalkan tangannya dengan ekspresi sedih. Staf keamanan melihat ini dan dengan cepat menanyakan situasi lawan. Ternyata gigi pria berjanggut itu telah tanggal. Dan inilah yang dilakukan virus untuk menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Pria berjanggut itu melihat bahwa masalahnya telah terungkap, jadi dia menggunakan tinjunya untuk menjatuhkan penjaga keamanan, kemudian pindah lebih jauh ke area produksi, serentak. Seorang karyawan wanita menemukan jejak Bas. Setelah getaran berhenti, dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke arah yang ditinggalkan Bas. Tanpa diduga, saya menemukan tempat Bas lewat. Semuanya memiliki tanaman aneh yang tumbuh di atasnya. Dan Bas berdiri di dekat tangki minyak untuk berhati-hati, pohon-pohon ini. Karyawan perempuan itu tahu bahwa dia bukan tandingan Bas. Oleh karena itu, dia dengan sungguh-sungguh meminta orang tersebut untuk kembali bersamanya. Tapi seperti yang diduga, dia ditolak. Karena Bas merasakan kehadirannya di sini, dan juga menerima sambutan, kenangan dari jutaan tahun yang lalu. Tapi karena memorinya terlalu besar, Bas juga tidak tahu apa itu, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Makhluk ini pada akhirnya akan menghancurkan rig tersebut, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kegelapan. Jadi Bas harus menemukan cara untuk melindunginya. Wanita bingung, kenapa dia harus melindungi sesuatu yang begitu berbahaya. Siapa sangka pertanyaan seperti itu saja. Ada banyak kenangan tentang rig tersebut, membanjiri pikiran Bas lagi. Bas tidak tahan dengan kegembiraan ini, hampir jatuh. Tapi tunggu sampai dia sadar. Bas bilang dia sendiri tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah makhluk purba ini akan segera mati. Jadi kita harus melindunginya. Wanita itu mendengar kata-kata ini dan menjadi sangat bingung. Saat ini, pria berjanggut yang baru saja melarikan diri tiba-tiba muncul. Peringatkan wanita tersebut untuk tidak membawa Bas pergi. Dan matanya aneh dan tajam. Kesediaan untuk menulari wanita. Untungnya, pada saat bahaya, Pike muncul tepat pada waktunya. Gunakan cahaya terang untuk menakuti keduanya. Berhasil menyelamatkan wanita itu. Setelah kejadian ini, manajer membuat keputusan cepat, memblokir pintu masuk ke area produksi dan area perkantoran. Saya pikir ini akan menenangkan untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Bas sedang bersiap menjalankan rencana baru. Di bawah bimbingan makhluk purba, Bas memutuskan untuk menutup pipa yang mengarah langsung ke ladang minyak. Tapi itu lebih sulit dari yang dia kira. Ketika pria berjanggut itu menutup katupnya, semua tekanan di ladang minyak terkonsentrasi di dalam pipa. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan ledakan. Hanya dengan menutup sumur maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan aman. Namun saklar pengoperasian tetap berada di ruang kendali utama. Bas tidak mungkin bisa sampai di sana sekarang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mencari bantuan dari makhluk purba, belajar dari lawan tentang gerakan berisiko. Anna di sisi lain belajar dari mulut Army. Setelah apa yang Bas katakan, juga lebih meyakinkan, tentang makhluk yang telah ada selama jutaan tahun ini. Yang perlu kita cari tahu sekarang adalah, mengapa Bas ingin melindungi makhluk ini. Namun ketika mereka mulai meneliti lebih jauh, Raymond sedang menggambar lingkaran di sebelahnya. Pada saat ini, manajer mengumumkan, panggilan mendesak untuk 3 orang dari grup Anna. Ternyata, Bas adalah orang yang mematikan peralatan keselamatan rig. Hal ini akan membebani tekanan seluruh sistem distribusi minyak. Setelah menyebabkan ledakan, setiap orang harus mati. Tidak ada pilihan. Manajer hanya dapat memerintahkan penghentian total kepala sumur. Tapi karena sistemnya rusak akibat guncangan baru-baru ini, mereka hanya dapat mengendalikan robot dari jarak jauh untuk menyelam ke dasar laut, untuk mematikannya secara manual. Dan inilah yang diinginkan Bas.
Saat robot secara bertahap menyelam ke dasar platform, lalu semua orang menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sesosok makhluk tiba-tiba muncul di dasar laut, makhluk bulat memancarkan cahaya biru.